people can go from people you know to people. One they call Gyro Redevoud. 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 Gyro Pemain keturunan Nathan Choyaon dijadwalkan menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, secepatnya, agar bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Endri Irawan mengatakan pihaknya sedang mengurus jadwal terbaru Nathan menjalani sumpah WNI. Sebelumnya, Nathan dijadwalkan menjalani sumpah WNI bersama Jai Itzes di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember. Namun, bek 22 tahun itu berhalangan hadir karena tidak mendapat izin dari klubnya, Swansea City. Tapi sinyal baik, saat Nathan berpindah klubnya Tom Haye, Klunwa mengizinkannya. Endri berharap Nathan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Nathan mungkin ambil sumpah WNI, mudah-mudahan bisa secepatnya karena belum diizinkan klubnya. Diusahakan Januari, secepatnya. Lagi diatur pihak sekretariat PSSI, ujar Endri. Nathan Choyaon merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Lahir Rotterdam, Belanda, 22 Desember 2001, Nathan memiliki darah Indonesia dari kakek sang ibu yang berasal dari Sumatera. Nathan juga dipastikan bukan pemain keturunan terakhir yang akan dinaturalisasi PSSI. Pasalnya, PSSI saat ini sedang mengurus naturalisasi gelandang SC Heerenveen, Tom Haye. Haye sudah berada di Indonesia sejak Kamis sore dan sedang mengurus berkas-berkas menjadi WNI. Haye dijadwalkan menjalani wawancara di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan Kedutaan Besar Belanda. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan, dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Tom Haye jalani proses naturalisasi. Setelah proses naturalisasi Jai Noah Itzes rampung, kini PSSI sedang merampungkan proses Tom Jan Marinus Haye untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Tom bahkan sudah mendarat di Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan, dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, kata Tom Haye. Tom Haye akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara, BIN, serta kedutaan. Kemudian menjalani tes kesehatan atau medical check-up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Tom Haye lahir 9 Februari 1995, adalah pesepak bola profesional berkebangsaan Belanda keturunan Indonesia yang bermain sebagai gelandang untuk klub Eredivisie Heerenveen. Jika berjalan mulus, Tom Haye bisa cepat memperoleh status WNI dan diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia. Tapi, DPR reses hingga Maret, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen terancam batal bela timnas Indonesia saat lawan Vietnam. Hal itu diakui langsung oleh salah satu anggota Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Arya membeberkan bahwa proses naturalisasi Ragnar dan Tom sejatinya sudah selesai di pemerintahan. Namun, mereka menghadapi masalah ketika berkas tersebut masuk ke DPR RI. Menurut penuturan Arya, saat ini Komisi X DPR RI tengah memasuki masa reses atau beristirahat. Masa reses itu sudah dimulai pertanggal 7 Februari hingga Maret mendatang. Proses naturalisasi Ragnar dan Tom Haye sudah beres di pemerintah, ucap Arya Sinulinga, dikutip Superball ID dari Antara News.
Exco PSSI sindir Hassani Abdul Ghani soal pemain Crystal Palace Jairo Riedewald. Arya Sinulinga menyebut Hassani Abdul Ghani tak paham soal pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Menurut Arya Sinulinga, ada baiknya Hassani Abdul Ghani fokus sebagai anggota Komite Disiplin, Komdis, yang merupakan pekerjaan utamanya di PSSI. Hassani Abdul Ghani mengeluarkan unggahan di akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani. Dalam unggahannya, Hassani Abdul Ghani mengaku dihubungi saudara dari nenek Jairo Riedewald yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi, selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname. Namun, minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, kata Hassani Abdul Ghani di akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani. Bang Hassani itu enggak paham mengenai Jairo. Lebih baik beliau fokus ke urusan Komdis saja. Masih banyak yang harus beliau tangani, tulis Arya Sinulinga di unggahan terbarunya di Instagram, Arya M. Sinulinga. Termasuk urusan Jairo Riedewald, PSSI bekerja dalam senyap. Supaya jangan supporter dikasih harapan-harapan dan seakan-seakan hanya urusan karena punya darah Indonesia. Biarkan kami bekerja seperti selama ini, di mana dalam waktu 1 tahun sudah memproses 9 pemain naturalisasi. Sepertinya belum pernah terjadi sebanyak dan secepat ini, lanjut Arya. Satu harapan pencinta sepak bola tanah air, adalah PSSI bisa terus meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Mulai dari perbaikan kompetisi, peningkatan kualitas wasit, pembinaan sepak bola usia dini yang berujung kepada performa brilian timnas Indonesia. Erick Thohir sudah kantongi striker calon naturalisasi, salah satunya dikabarkan Ula Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah mengantongi calon pemain naturalisasi berposisi striker. Bukan main-main, pemain ini masuk dalam kategori grade A. Namun demikian, dia belum membeberkan identitas calon penggawa baru timnas Indonesia itu. Rumor yang berkembang, salah satunya adalah Ula Romeni. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan, mengaku sudah berkomunikasi dengan Erick Thohir, beberapa nama yang digadang-gadang PSSI. Striker itu sudah ada. Tapi harus dibicarakan dulu. Dari pembicaraan yang telah dilakukan, striker itu senang, sudah membuka diri ingin memperkuat Indonesia. Main di grade A, tapi belum bisa disebutkan siapa striker tersebut, menjadi rahasia Pak Erick Thohir, sudah disebut. Erick Thohir sudah lewat Zoom atau apa di sana, ngobrol santai dengan pemain tersebut. Ngobrol ini sudah ada kesepahaman, sehati, sepikir. Mudah-mudahan ini cocok. Baru langkah berikutnya diambil, mengundang pemain tersebut ke Jakarta, ujarnya. Kalau dia sudah datang dan bertemu, sudah salaman. Biasa, sudah pasti. Kalau sudah bertemu ketua, ini sudah aman, katanya. Dia datang langsung mengurus dokumen, dan administrasi seperti Tom Haye, J. Idzes Ragnar. Kemudian melakukan itu medical check-up, wawancara, datang berkunjung ke kedutaan besar.
nantinya akan terjadi dengan sang striker ini, saya sudah ada komit dengan Pak Ketua. Kalau sudah Umar janji, dia tidak mau janji-janji saja, katanya. Naturalisasi terus menjadi bahan perbincangan di sepak bola Indonesia. Belakangan memang makin banyak pemain yang disasar untuk program itu. Namun, belakangan program itu hanya menyasar pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Para pemain hasil program itu bahkan sudah menjadi langganan timnas Indonesia. Sebut saja apa yang dialami Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan banyak lagi pemain yang lain. Sama seperti sebelumnya, program naturalisasi tetap adalah pemain sepak bola profesional Belanda keturunan Indonesia. Banyak yang merasa program itu seharusnya tidak bermain untuk FC Noah di Liga Utama Armenia. Ada beberapa negara top Eropa yang pernah gagal dalam menjalankan program naturalisasi. Portugal pernah memiliki striker tajam di era 1990 dari sang nenek. Hingga 2000, Al-Haf memulai karirnya di klub lokal RVVH sebelum bergabung dengan Akademi Sparta Rotterdam pada Seleção das Apuinas. Ia melakukan debut profesionalnya bersama Sparta Rotterdam pada tahun 2016, terutama di era ketika Cristiano Ronaldo masih bermain di posisi winger, kasta kedua Liga Belanda. Hal itu membuat Portugal melakukan langkah berani. Juga merupakan pemain serbaguna yang menaturalisasi kepada striker kelahiran Brasil dan lini tengah, yang kebetulan sedang panas bersama Sporting Lisbon, dan kemampuan driblingnya yang mumpuni. Karir Liedson di timnas Portugal tidak terlalu bisa diingat. Inilah beberapa fakta menarik tentang Ilyas Sosok yang kini memiliki darah Indonesia dari itu hanya mencetak 4 gol dari sebagai pemain sayap Spanyol dan Italia pun tak alergi dengan dikenal dengan kecepatan, teknik, dan kemampuan driblingnya. Sempat memiliki 2 pemain Brasil, bertalenta, dan memiliki pengalaman bermain di liga profesional. Tapi mengapa dikala Indonesia sedang memperbaiki dirinya siap 100% dengan jalan yang sama naturalisasi, hujatan dan cibiran tak henti-hentinya. Saya tahu pasti banyak orang mempertanyakan apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia. Saya akan bilang 100% iya, ucap Al-Haf di kanal YouTube Yusa Nugraha saat waktu lalu. Breaking news, Ilyas Al-Haf disodorkan ke Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia. Winger Noah FC, Ilyas Al-Haf, sudah disodorkan ke Shin Tae-yong untuk dipertimbangkan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengaku sebagai sosok yang menyodorkan nama Ilyas Al-Haf kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mantan manajer Persija Jakarta ini menilai Ilyas Al-Haf memiliki kualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah itu, Erick Thohir pun meminta kepada Shin Tae-yong untuk mereview apakah Ilyas Al-Haf layak memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jika sesuai kebutuhan, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan ini dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mendapatkan nama Ilyas Al-Haf dan saya yang menyodorkannya. Beliau kemudian meneruskannya ke STY untuk dilihat dan dipertimbangkan. Sekarang tinggal STY, apakah mau dengan Ilyas Al-Haf ini atau tidak. Sebab, ada beberapa pemain juga yang dibidik pada tahun ini. Satu hal yang pasti, Pak Ketua tidak bisa memaksakan karena semuanya ditentukan STY. Sosok yang bertanggung jawab kepada timnas Indonesia, lanjut pria berkacamata ini. Video yang beberapa hari lalu ia rilis soal penyerang keturunan Grade A yang bakal video conference dengan Erick Thohir itu bukanlah Ilyas Al-Haf. Dengan begitu, bakal ada penyerang keturunan top lain yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald ingin bermain untuk timnas Indonesia. Jairo Riedewald menyatakan keinginan untuk bisa membela timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace. Selama ini, ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald. Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Riedewald berasal dari Suriname, bukan Indonesia. Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda. Namun, menurut Hassani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Riedewald. Hassani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado. Hassani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewald. Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Dan, sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewald. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Riedewald?
Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo, adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau, tulis mantan anggota Exco PSSI tersebut. Pada musim 2023-2024 ini, Rie De Waal memainkan 4 laga untuk Crystal Palace di Premier League. Bagi Hassani, ketertarikan Jairo Rie De Waal akan sangat positif bagi timnas Indonesia. Sebab, secara kualitas, Rie De Waal sudah memberi bukti mampu bersaing.